Sepasang burung kecil berwarna kuning kehijauan hinggap di pohon jambu tempat Gita dan Lintang duduk-duduk. Burung itu bercericit sambil meloncat lincah dari ranting ke ranting kadang ke dahan. Seekor burung menyuapi burung lainnya. "Burung itu kakak adik seperti aku dan Aditya," kata Lintang sambil mengunyah jambu air yang mereka petik. "Bukan, Lin. Burung itu berpacaran. Kalau sudah besar nanti, aku mau berpacaran dengan abangmu," kata Gita sambil tertawa. Lintang pun tertawa lalu melemparkan sebuah jambu air ke udara dan menangkapnya dengan mulut. Gita meniru aksi yang dilakukan Lintang. Berkali-kali Gita melakukannya tapi tidak berhasil. Namun, buah jambu itu akhirnya sukses mendarat tepat di mulut Gita yang menganga. Blok! Dengan sangat cepat buah jambu itu melesat ke tenggorokan Gita. Mata gadis kecil itu melotot. Ia pegangi lehernya seperti hendak muntah. Wajah Gita merah dan matanya masih melotot. Lintang cepat ke belakang Gita dan memukul-mukul punggung Gita. Buk! Buk! Buah jambu merah muda itu meloncat keluar dari mulut Gita. Gadis kecil itu duduk lemas. "Sakit sekali. Aku sudah ketakutan," ucapnya terengah-engah. "Memang sakit kalau tersedak," ucap Lintang. "Bukan karena tersedak, Lin. Kamu memukulku terlalu kuat, Lin. Punggungku sakit sekali," kata Gita memegangi punggungnya. Mereka berdua duduk selonjoran di tanah. Gita meringis dan Lintang tertunduk diam penuh sesal. "Pukulanmu saja sudah sangat sakit, Lin. Bagaimana Aditya menahan pukulan Gulut selama ini?" ucap Gita menatap gubuk di kejauhan. "Oh, itu maksudmu?" tanya Lintang. "Iya, Lin. Tidak bisa kubayangkan bagaimana ia menahan semua rasa sakit itu," kata Gita pelan sembari menutup wajahnya. Lintang menghirup udara dalam-dalam lalu menghembuskannya dengan senyuman. Lintang lega mendengar ungkapan gadis kecil itu. Gita heran melihat senyum aneh di wajah Lintang. Tak lama berselang Lintang menjawab, "Dicintai dengan amat dalam oleh seseorang akan memberinya kekuatan. Sedangkan mencintai seseorang memberinya keberanian," ungkap Lintang menirukan buku yang pernah ia baca. Gita tersenyum mendengar ungkapan Lintang. "Luar biasa kamu, Lin," puji gadis kecil itu. "Aku hanya membaca dan mengingatnya, belum menjalani atau mengalaminya. Tapi abangku sudah menjalaninya." "Aku Lintang." "Kamu juga hebat, Lin. Kamu mengingat apa yang kamu baca," puji Gita lagi sambil bangkit berdiri. Gita menyolek pundak Lintang dan mengajaknya bangkit berdiri. Mereka kembali ke gubuk dengan seember jambu air yang manis. Aditya masih mengingat betapa manis senyum Gita saat melambaikan tangan tadi berpamitan pulang ke desanya bersama neneknya. Lintang memanaskan sop untuk abangnya sambil mengunyah jambu. Nyala api sudah semakin kecil. Ia mengambil ranting dari kolong dipan di mana abangnya berbaring. Aditya mengelus rambut adiknya yang tengah jongkok di sana. "Mestinya kita bawa juga buku Ben-Hur itu ya, Dek," ucap Aditya. "Iya, sama violin milik Pak Bakti. Biar aku mainkan dan abang bisa tidur pulas," kata Lintang sambil menggesek ranting layaknya sebuah violin dengan bow penggesek. Aditya senyum sendiri melihat tingkah adiknya yang berbakat banyak itu kecuali bekerja di ladang. Pak Nahum sibuk di gubuk sebelah untuk memperbaiki tempatnya mengiris tembakau yang tak lama lagi akan dipanen. Suara palu sesekali terdengar bergantian dengan suara gergaji. Pak Nahum memanggil Lintang untuk membantunya mengambil paku yang terjatuh dari tangannya.
Aditya menatap wuwungan bambu dalam gubuk. Pikirannya melayang jauh menembus anyaman atap ilalang. Aditya menjalin harapannya tentang masa depannya dan masa depan adiknya setelah meninggalkan ladang Pak Nahum kelak. Mustahil bagi Lintang menggapai cita-citanya jika mereka bertahan di ladang. Adiknya memang bercita-cita luhur, yakni menjadi guru. Dengan menjadi guru, saya membuat banyak orang pintar, kata Lintang kepadanya dulu. Aditya tidak punya cita-cita seperti adiknya. Ia hanya berkeinginan untuk melihat adiknya bisa menjadi guru. Iya, adikku memang pantas menjadi guru karena ia sangat senang jika orang yang diajarinya menjadi pintar. Bagi Lintang, malam ini adalah malam terpanjang karena ia menunggu kedatangan Gita yang akan membawakannya buku-buku. Tengah malam, Lintang meminta Pak Nahum untuk mendongeng atau bercerita. Meskipun sudah sangat mengantuk, Pak Nahum menyanggupi permintaan Lintang agar anak itu tertidur. Pak Nahum berkisah tentang asal mula pohon enau atau nira yang konon berawal dari seorang wanita. Ceritanya begini, kata Pak Nahum memulai cerita. Lintang memasang telinga baik-baik. Pada zaman dahulu kala, Pak Nahum berkisah sambil mengelus kepala Lintang. Ternyata pemilik gubuk itu juga mahir menuturkan kisah asal mula pohon nira. Tak lama setelah kisah itu disudahi oleh Pak Nahum, anak gemuk itu pun tertidur mendengkur. Pagi yang cerah sudah tiba. Lintang memasak air setelah menghidangkan sop untuk abangnya. Ia buatkan juga kopi pahit untuk Pak Nahum. Aditya senang melihat perubahan adiknya yang bisa mengerjakan pekerjaan itu.